Halo movie lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, Mas Pur akan membawakan sebuah alur cerita film yang seru untuk kalian semua. Sebelum ke alur cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan alur cerita film lainnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis suku Indian yang bernama Naru. Ini dia parasnya, yang tengah berburu rusa menggunakan kapak maut naga geni 212 namanya, warisan dari Wiro Sableng. Ketika sudah membidik dan hendak melempar kapaknya, tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit yang hal itu membuat si rusa lari terbirit-birit, sehingga lemparan kapak maut milik Naru meleset dari target. Dibantu oleh anjing piaraannya, Naru mengejar rusa yang lari dengan kencang hingga ke pinggiran jurang. Dari tepian jurang tersebut, Naru melihat langit bergemuruh disertai datangnya guntur dan burung raksasa. Hal tersebut lantas diceritakan pada saudaranya yang bernama Tabe. Naru menganggap bahwa itu adalah pertanda dirinya untuk melakukan perburuan, seperti yang dilakukan kaum pria dewasa lainnya. Namun, Tabe mempertanyakan kembali apakah Naru benar-benar sudah siap, sebab sosok yang diburu adalah pemburu. Rupanya, Naru ini adalah seorang yang ahli dalam ramuan dan obat-obatan. Keahlian tersebut didapat dari sang ibu. Namun, Naru ingin membuktikan bahwa dirinya yang seorang wanita juga bisa berburu dan melakukan sesuatu seperti layaknya pria. Dan pada suatu hari, satu dari anggota suku diterkam oleh singa. Para pria dewasa memburu singa tersebut, dan Naru mengikuti dari belakang, seakan tak mau diremehkan bahwa dia juga bisa berburu. Dengan dibantu oleh anjing piaraan Naru, mereka berhasil menemukan anggota mereka yang diterkam oleh singa penuh dengan luka. Naru yang ahli dalam pengobatan memberikan ramuan agar lukanya cepat sembuh. Hingga malam menjelang, mereka menyusuri hutan untuk pulang. Namun Tabe memutuskan untuk memburu singa tersebut. Khawatir dengan saudaranya, Naru memutuskan untuk menemani Tabe berburu, sebab dia yakin ada makhluk lain yang lebih besar dan lebih ganas dari seekor singa. Sebab dia menemukan jejak yang sangat besar, namun bukan jejak singa ataupun jejak beruang. Mereka akhirnya sampai di wilayah perburuan singa, di mana di situ mereka dapat melihat seekor singa. Dan nampaknya ini adalah perburuan pertama Naru. Dengan taktik memancing, Naru menunggu di pohon, sedangkan Tabe memancing menggunakan darah hewan. Ketika Naru menunggu di atas pohon, tiba-tiba singa tersebut mendatangi Naru dan menerkamnya. Hingga akhirnya Naru jatuh dari pohon. Beruntung, Naru berhasil menikam singa tersebut sebelum jatuh dan pingsan. Naru dibawa pulang dalam keadaan pingsan, sedangkan Tabe memanggul singa yang telah mati. Namun, di sini Tabe lah yang mendapat penghormatan dan ucapan selamat. Keesokan harinya, Naru pergi untuk berburu, membuktikan keyakinannya tentang makhluk yang lebih besar dan ganas dari singa, serta untuk membuktikan pada anggota suku yang lain bahwa dia yang seorang wanita juga bisa berburu. Di tempat lain, ketika ada seekor serigala yang berlari memburu kelinci mangsanya, tiba-tiba serigala tersebut ditendang oleh makhluk tak kasat mata, yang bentuknya bening tembus pandang, namun mempunyai senjata besi di tangannya, seperti Wolverine. Dan dengan senjata besi itu, makhluk tersebut membunuh dan menguliti serigala.
Naru yang berlatih berburu mendapat ide untuk menambahkan tali pada kapak mautnya agar mudah kembali setelah dilempar ke target. Naru terus berjalan menyusuri pegunungan untuk mencari makhluk yang meninggalkan jejak yang besar yang pernah dilihatnya. Dan ternyata, makhluk tersebut adalah predator, sang pemburu kepala makhluk lain untuk dijadikan piala, tak terkecuali kepala manusia. Naru terus mencari jejak dan petunjuk, namun tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur hingga membuatnya tenggelam. Beruntung, dia berhasil keluar dengan bantuan kapak yang telah diberi tali. Setelah berhasil keluar dan membersihkan diri dari lumpur yang menempel di tubuhnya, Naru lalu melanjutkan perburuannya, di mana kali ini dia melihat seekor beruang yang sangat besar. Dengan mengendap-endap, dia membidik beruang dengan panah. Namun sayang, tali panah lepas, yang membuat beruang tahu tentang keberadaannya dan mulai mengejar Naru. Beruntung, anjing Naru mengalihkan perhatian beruang, hingga Naru bisa berlari dan bersembunyi di bawah akar pepohonan. Dan dari situ pula, untuk pertama kalinya, Naru melihat sosok makhluk misterius predator yang sedang bertarung melawan beruang. Dengan mudah, predator tersebut dapat mengalahkan si beruang. Naru yang ketakutan melihat makhluk tersebut kabur menghanyutkan diri di aliran sungai. Naru berhasil kabur dan hendak pulang ke pemukiman. Namun, ketika dia berjalan melewati hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan pemuda anggota suku yang mencarinya. Naru lantas menceritakan pada mereka apa yang dilihatnya. Namun, mereka tak percaya dan mengejek Naru hingga perkelahian terjadi. Meski Naru juga pandai bertarung, namun dia kalah dalam pertarungan itu. Dan akhirnya tangannya diikat. Dan ketika mereka hendak membawa pulang Naru, mereka mendengar sesuatu. Salah satu pria dengan sombong melangkah maju, namun tiba-tiba dia mati oleh senjata predator. Pria lainnya berusaha melawan, namun sayang, mereka bukanlah lawan sang predator, sehingga mereka dengan mudah dibantai oleh makhluk tersebut. Naru yang berhasil melepaskan ikatan berlari kabur menuju pada rerumputan. Yang ternyata di sana juga ada satu pria yang telah mengetahui kejadian tadi. Bersama-sama mereka bersembunyi dan mengawasi sekitarnya. Namun ternyata sang predator dapat melihat mereka dari alat pemindai panas yang dimilikinya. Mengetahui bahwa predator telah melihat keberadaan mereka, segera mereka melarikan diri. Namun sayang, pria tersebut harus mati dibantai oleh predator. Dan Naru terus berlari masuk ke hutan. Namun apes, kakinya terkena jebakan besi berantai. Sang predator datang mendekati Naru dengan kamuflase transparan. Namun, dia tidak melukai Naru karena ada beberapa orang kulit putih yang datang dari belakang bersenjata dan memukul Naru hingga pingsan. Dan ketika sadar,
Naru telah diikat di sebuah pohon bersama Tabe, yang ternyata dia juga tertangkap. Mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing predator datang. Namun, bukannya Naru dan Tabe yang didatangi predator, malahan orang kulit putih yang bersenjata yang dibantai predator terlebih dahulu, sebab yang bersenjata adalah ancaman bagi predator. Setelah berhasil membunuh orang kulit putih, predator datang mendekati Naru dan Tabe. Ketika predator melangkah semakin dekat, tiba-tiba kakinya terkena jebakan berantai, yang kemudian orang kulit putih keluar dari tempat persembunyian, yang dimana nampaknya itu merupakan strategi jebakan untuk sang predator. Bersama-sama mereka menarik dan menjaring predator dengan jaring tali besar. Ketika salah seorang mengira bahwa mereka telah berhasil menangkap predator, tiba-tiba dua bilah besi menembus kepalanya. Sang predator bangkit dan balik menyerang mereka. Saat itulah Naru dan Tabe berhasil kabur. Orang-orang kulit putih lainnya menembaki predator dari belakang, hingga membuat predator berlari menjauhi mereka karena kakinya terluka. Namun, sebelum menjauhi, sang predator menjatuhkan sesuatu yang nampaknya itu adalah sebuah bom. Tabe pergi mencari kuda, sedangkan Naru pergi mencari anjingnya yang masih diikat di pemukiman orang kulit putih. Dengan sadis, Naru berhasil membunuh mereka dan melepaskan anjingnya. Sang predator mengobati kakinya yang terluka. Begitu pula dengan Naru. Saat itu, muncullah si Otong memegang senjata, namun meminta tolong pada Naru untuk mengobati kakinya, yang dimana ternyata kakinya buntung satu akibat senjata predator tadi. Naru diberitahu cara menggunakan pistol oleh pria tersebut sebagai gantinya. Namun tiba-tiba, predator datang dari kejauhan. Segera, Naru berlari dan bersembunyi. Sedangkan si Otong tadi pura-pura mati. Awalnya, si Otong berhasil mengelabui predator dengan pura-pura mati. Namun, aktingnya terbongkar saat kaki si Otong tak sengaja terinjak oleh predator, hingga dia menjerit kesakitan. Karena ketahuan, maka si Otong mati dibunuh oleh predator. Anjing Naru berlari dari kejauhan. Hal itu membuat predator membidiknya. Namun tiba-tiba, Tabe datang berkuda dan memukul kepala predator, dan berhasil menancapkan tombak dan panah ke tubuh predator. Merasa terancam, predator kembali berkamuflase tak terlihat. Hingga akhirnya, Tabe mati dihunus senjata oleh predator. Saat Tabe bertarung melawan predator, Naru berlari dan kabur dari predator. Dalam persembunyiannya, dia melihat Samsul, seorang pria kulit putih yang menangkapnya kemarin. Sebuah rencana terlintas di pikiran Naru, di mana dia lantas melumpuhkan si Samsul hingga pingsan dan memotong kakinya. Yang nampaknya, si Samsul akan dijadikan umpan untuk menarik kedatangan predator. Naru teringat kalau si Otong yang buntung tidak bisa dilihat oleh predator ketika dia sudah memakan ramuan obat-obatan dari Naru. Dari kejadian itu, Naru pun akhirnya memakan bunga obat-obatan tersebut. Dan tibalah si predator menghampiri si Samsul yang dilumpuhkan oleh Naru, sebab dalam penglihatan predator hanya Samsul yang ada. Maka ditebaslah kepala Samsul.
Naru yang melihat dari belakang menunggu momen untuk menyerang predator. Dan ketika predator mengambil kepala si Samsul, Naru menembak predator dari belakang hingga topeng predator terjatuh. Segera Naru mengambilnya dan berlari. Dengan topeng yang berfungsi sebagai alat pendeteksi senjata, Naru memancing si predator. Hingga akhirnya, si predator berhasil terjebak dan masuk ke dalam lumpur penghisap. Namun, bukannya mati tenggelam, si predator masih bisa keluar dan menodongkan senjata ke arah Naru. Saat itulah topeng predator berfungsi. Dan ketika si predator menembak Naru namun meleset, maka alat pendeteksi mengarah ke kepala predator, hingga akhirnya predator tewas oleh senjatanya sendiri. Naru pun akhirnya kembali pulang dengan membawa kepala predator dan berhasil membuktikan kalau tidak selamanya wanita itu lemah. Tidak selamanya wanita itu nggak bisa apa-apa. Wanita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pria, sebab wanita adalah makhluk yang kuat. Nah, movie lovers, bagaimana menurut kalian tentang film tadi? Kasih penilaian di kolom komentar ya. Nantikan alur film selanjutnya. Saya Mas Fur, admin DJ Movie undur diri. Bye-bye.